Hey, gak perlu beli kelas online kalau kalian udah nemu channel STCloud dan kalian bisa membuat so more, so less seperti ini. Dengan gratis, ikuti tutorialnya sampai habis. Perkenalkan, saya Sony, tuan rumah dari STCloud. Untuk membuat so more seperti ini, ikuti aja tutorialnya, bro. Ya, di sini kita akan membuat sebuah halaman, ya, halaman yang mana membuat halaman kita pakai Elementor, ya, edit with Elementor. Oke, pastikan untuk templatenya pada kesempatan kali ini adalah Elementor full width. Lalu kalian bisa klik update. Jika sudah ada notifikasi seperti ini, page updated, langsung aja edit with Elementor. Kita akan mulai tutorialnya di sini. Oke, yang pertama kita akan membuat seperti ini. Satu saja dulu ya. Kita akan buat yang di tengah. Oke, tambahkan sebuah flexbox. BTW di sini kita pakai layout container dan grid ya. Kalian bisa mengaktifkannya di bagian fitur dari Elementor setting. Oke, di bagian Elementor setting fiturnya di activate all. Oke, lanjut. Di sini kita akan membuat 3. Di sini kan ada 2. Kalian tinggal klik kanan, duplicate aja. Di bagian edit container sini kita akan atur justified contentnya di tengah dan itemnya juga di tengah. Seperti itu. Lalu kita coba edit container yang ada di dalamnya sini dengan justify content juga center sama ya. Lalu tambahkan advanced padding yang left 30, right-nya 30, bottom-nya 40 dan top-nya 60. Jadinya seperti ini, bro. Oke. Di sini kita akan coba menambahkan sebuah image. Image resolusinya full. Kita tambahkan image-nya ini ya. Atau ini biar beda. Oke, pastikan image-nya itu sudah lingkaran ya. Kalau belum lingkaran, kalian bisa atur di bagian style. Lalu border radiusnya kalian polkan atau biasanya 500 lah. 500 border radius. Kayak gini ya. Nah, seperti itu. Oke, lalu kita edit di bagian width-nya. Width-nya kita pakai pixel aja di 80 pixel untuk lebar dari avatarnya. Lalu kita akan tambahkan lagi juga yang namanya basic heading. Kita tinggal drag and drop aja di bawahnya dan kita akan tambahkan misal GitHub. Oke, di sini masuk ke bagian style, lalu tipografinya ke 14 saja, tidak usah terlalu besar. Setelah itu kita coba tambahkan elemen yang namanya container, kita tambahkan di bawahnya GitHub sini. Seperti biasa kita masuk ke bagian sini dulu, space between justify content ya. Bagian sini space between, lalu alignment itemnya center, advance, dan paddingnya kita ganti ke 0 dulu aja. Seperti itu. Setelah itu kita akan setting lagi edit container, bagian layoutnya, directionnya row. Seperti ini dulu, lalu kita atur yang di bagian luarnya sini, edit container yang ada di luar, masuk bagian style. Lalu background tipenya kita pilih warna putih atau ya putih aja ya. Putih aja, berarti kalau putih background page-nya kita ganti dulu warna FA. Oke, gini ya. Biar putihnya kelihatan menonjol dikit gitu. Kita kembali ke container sini dan ya masuk ke bagian border. Border tipenya solid. Width-nya 1 untuk ketebalannya, lalu border color-nya warna DDD seperti biasa, warna andalan kita. Untuk border radiusnya kita ganti ke 20 misal. Oke, aman ya, aman. Kita sekalian tambahkan untuk box shadow-nya. Nah, trik menggunakan box shadow di sini kita akan ganti ke hexa, pagar F5. Nah, seperti itu ya. Lalu untuk vertikalnya kita atur 10 dan blurnya kita atur 20. Jadi blur dan vertikal itu adalah setengahnya. Kalau blurnya 20, berarti setengahnya 20 berapa? Vertikalnya 10 gitu ya. Kalau misal blurnya 15, ya udah setengahnya 15 berapa? Bisa 7, bisa 8 gitu ya. Oke, lalu kita lihat dulu. Ya, jadi lebih profesional ya untuk warna white-nya. Ini adalah settingan yang saya pakai dan ini bermanfaat untuk kalian. Maka dari itu jangan ragu untuk subscribe channel ini. Oke, lanjut.
Di bagian sini, karena kita udah setting directionnya row, kita akan tambahkan icon box. Icon box ini ya, kita tinggal seret. Oke, lalu kita nggak perlu yang namanya description. Yang kita perlukan adalah icon dan title-nya. Nah, untuk iconnya kita coba menggunakan inbox. Seperti ini, kita insert. Lalu di bagian sini, samakan ya, message atau pesan. Untuk linknya kalian bisa tambahkan di sini ya, kalau kalian mau menambahkan linknya biar message-nya ini bisa diklik gitu. Disesuaikan aja teman-teman ya. Lalu untuk view-nya kita pakai start dan shape-nya adalah rounded. Seperti itu ya. Kita masuk ke bagian settingnya untuk mengatur settingan icon spacing-nya, yaitu kita ke nolain aja. Kalau kita udah nolin, kita masuk ke bagian iconnya. Untuk size dari icon itu sendiri adalah gua udah atur yang paling proporsional, yaitu adalah 20 pixel. Lalu masuk ke border radiusnya, di sini nggak perlu sebenarnya ya. Tapi untuk memastikan roundednya itu bagus, kita atur semuanya ke 5 pixel ya. Karena di sini defaultnya udah 5 sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, kita kasih aja 5 di sini. Nggak ada masalah. Masuk ke bagian konten, lalu typography untuk title-nya ini ya. Kita pilih ke 10. Oke, 10 ya. Oke, seperti itu. Untuk warna iconnya kita mungkin akan mengganti warna yang primary color, warna biru atau warna hitam. Kayaknya hitam aja ya, biar sama kayak GitHub-nya. Kayak gitu. Lalu kita tinggal atur di bagian advance, paddingnya kita ganti 0. Oh bukan, sorry, masuk ke style, kontennya. Nah ini image padding 0. Oh bukan, bagian boxnya. Nah ini content spacingnya juga 0. Biar yang bawah ini nggak ada space-nya ya. Nah kayak gitu maksud gua bro. Nah gitu ya. Lalu kita tinggal duplicate. Nah, duplicate lagi dan duplicate lagi sebanyak 4 kali atau 5 kali, terserah kalian. Oke, di bagian sini kita akan lihat ada follow, berarti di sini ikonnya adalah plus. Ini namanya follow. Kita ganti namanya kontak juga, berarti ikonnya adalah phone. Ini kontak. Lalu yang terakhir ini apa ini? Others. Others berarti grid mungkin ya. Gua lupa namanya. Nama ikonnya kita insert aja Elementor ya untuk others-nya. Jadi seperti itu, aman aja. Oke, setelah itu kita coba lihat. Di bagian bawahnya ada display name, phone number, dan email address. Kita akan tambahkan lagi di bagian bawahnya adalah container ya. Container seperti biasa kita atur ke center untuk justify content dan alignment-nya. Masuk ke bagian advance, paddingnya kita nolin dulu aja. Oke, kita masih menggunakan icon box. Kita seret, jebret. Nah, seperti itulah ya. Karena kita tidak membutuhkan iconnya, ya udah kita hapus saja iconnya. Lalu bagian sini adalah display name. Lalu namanya siapa? GitHub Indo misalnya. GitHub aja deh. Masuk ke bagian style. Lalu alignment-nya left. Content spacing-nya 0 bisa. Atau 5 juga bisa sih. 5 aja ya biar nggak terlalu mepet. Untuk kontennya di sini warnanya kita nggak usah ubah. Mungkin 14 ya, 14. Lalu description-nya adalah 14 juga, tapi kita atur lebih bold dikit gitu. Oh 16 ding ya, gitu ya, gitu aja. Lalu ini kenapa tidak ada di sini? Berarti kita atur layoutnya itu salah teman-teman ya. Kita atur ke start sini. Oke, ke start. Tadi kan kita atur ke bagian ini ya, tengah center untuk alignment-nya. Lalu kita atur ke start aja.
Tapi kalau kita nggak usah atur sih aman aja sih sebenarnya ya. Kita nggak usah atur alignmentnya biar gampang ya untuk teman-teman semuanya tiru. Kita tinggal duplicate aja. Setelah display name itu ada apa? Ada phone number, boleh kita pakai phone number. Sepertinya kita harus mengganti title menjadi 7A 7A 7A. Nah itu dia, kita akan ganti, copy dan paste stylenya. Phone number kita tiru aja yang ada di sini, aman banget bro. Lalu duplicate, ada email address ya, email addressnya dev@stecklot.com, sama aja nggak apa-apa ya, mana aja sih. Lalu kita akan menambahkan tombol nih teman-teman ya. Sebelum kita menambahkan tombol ya, kita harus merampingkan dulu apa yang telah kita buat, yaitu profile cardnya. Untuk masuk ke bagian edit container sini ya, kita harus atur bagian layout dan content width-nya yang harus kita atur, karena ini adalah proporsional ya. Kita ganti ke pixel, yang mana kita ganti ke 300 semuanya, 300. Oke, kita ganti ke 300 semuanya biar ramping seperti ini teman-teman. Nah setelah itu kita akan coba untuk ganti yang ada di sampingnya juga. Yang di sampingnya juga kita atur dulu untuk 300, lalu kita ganti ke pixel dan ya 300. Jadinya akan seperti itu, tapi kita tidak menemukan adanya space di sini. Jadi kita akan tambahkan edit container untuk space gap-nya adalah 20. Coba kita ganti. Tidak seperti itu. Ini 200, yap. Oke, bagus banget. Yap. Udah hampir mirip ya. Mantap gitu. Oke, setelah itu kita akan menambahkan sebuah button. Button kita taruh paling bawah. Ingat. Nah, ini yang perlu kalian perhatikan ya teman-teman ya. Yang perlu kalian perhatikan adalah button ini jangan sampai ada di dalam kontainer konten detail ya. Nah, jangan ada di content detail. Caranya gimana? Kalau di sini kan dari bawah kan agak susah ya. Nah, ini trik lagi. Maka dari itu subscribe channel ini. Nah, caranya adalah kita taruh di paling atas. Nah, kalau di sini kan udah di luar dari kontainer. Barulah si kontainer ini taruh di atasnya. Jadi gini caranya. Nah, itu ya, kita lepas saja. Tuh, jadi tombol ini tidak ikut dengan konten detail. Ya, seperti itu. Ini kita sebut konten detail ya. Kita klik di bagian tombolnya lagi. Ini biarin linknya adalah biarin tagger ya. Lalu kita setting ke show more. Kalian bisa tambahkan di sini untuk ikonnya angle, berarti ya angle bawah seperti itu, taruh ke end, posisinya 10. Oke, masuk ke bagian style dan atur posisinya ke stretch biar melebar ya, seperti itu. Kalau kita atur ke stretch berarti kita atur ke paddingnya bukan 0. Oh enggak ding. Kita akan atur di bagian tombolnya, masuk ke advance, width-nya atau lebarnya atur ke full width teman-teman ya, 100. Nah seperti itu, aman aja, aman banget. Lalu masuk bagian style untuk memberikan sebuah sentuhan estetik warna. Oke, kita akan ganti warnanya ke hitam ya, hitam banget. Oke, setelah kita berhasil membuat show more ini, kita coba kasih border radiusnya 10 kali ya. Nah, aman banget bro. Setelah itu kita duplicate untuk memberikan tombol show plus atau tampilkan sedikit gitu. Oke, setelah ini semua selesai, kita publish dulu untuk melihat ya. Yaps, kita bernapas dulu sebentar bro. Lalu kita akan menambahkan yang namanya ID class CSS gitu ya.
Caranya cukup mudah teman-teman semuanya. Kita masuk ke step pertama, yaitu edit container, masuk ke advance, dan ya ini CSS classes. Nah, ini CSS class ini kita atur ke profile card. Oke, paham? Lalu yang perlu kita atur lagi ada kontainer yang kedua nih ya. Kita atur ke bagian advance. Lalu CSS class-nya kita atur content detail atau details area. Details area. Lalu kita space content height. Gitu ya. Ya, penulisannya seperti itu. Lalu masuk ke bagian show more sini, masuk ke advance, masuk ke CSS class lagi, kita kasih show more. Gitu ya. Untuk penulisannya seperti ini. Nah, untuk showless ini kita ada tambahan content height seperti yang ada di sini teman-teman ya, yang ada di container detail area ini. Sama, caranya gimana? Showless kita klik, masuk ke advance, CSS class-nya yaitu showless. Tetap, lalu kita klik spasi, content strip height. Gitu. Oke. Setelah itu kita publish dulu aja ya, kita bernapas dulu bro ya. Setelah itu kita melihat previewnya seperti ini, kita akan tambahkan sebuah kode script yang kalian bisa dapetin di stcloud.com. Masuk ke menu blog. By the way, di stcloud.com kalian bukan hanya bisa mengetahui blog yang ada di sini ya, blog yang sangat bermanfaat ini, melainkan kalian juga bisa melihat ya, explore, ada membership, ada WordPress plugin dan Dance Premium, lalu ada templates dan rekomendasi web hosting. Ya, kalian bisa lihat aja di stcloud.com semuanya jika kalian memerlukan Elementor Pro seperti yang kita gunakan saat ini. Kita menggunakan Elementor Pro, kalian bisa dapetin di stcloud.com/wordpress. Di sini kita akan mengimplementasikan blok nomor 26, membuat dropdown show more dan showless ya. Di sini kita tinggal copy aja, masuk ke bagian sini ya, kita tinggal tambahkan elemen yang namanya HTML. Kalian tinggal drag and drop di bagian sini ya, drag and drop, boom. Nah, kita tinggal paste dan jadi bro ya. Oke, setelah itu kita tambahkan edit container di bagian atasnya sini, masuk ke advance, kita coba menambahkan space ya di antara atas dan bawah biar nggak terlalu mepet. Kita kasih space-nya 80, topnya juga 80. Kita publish dan kita akan lihat previewnya seperti ini teman-teman ya. Selamat, kalian berhasil mengimplementasikan apa yang telah kita tutorialin. Nah, itu ya. Oke. Di sini kita akan langsung aja show more dan showless. Show more, showless. Show more, showless. Nah, untuk menambahkan sedikit animasi, kalian tinggal hapus saja dulu kodenya yang ada di sini. Untuk display name-nya, masuk ke advance, motion effect, kalian tinggal atur aja ya, motion effect-nya mau yang seperti apa. Di sini kita pakai fade in, lalu untuk show more-nya kita coba pakai mana ini coy? Show more, motion effect, lalu extreme animation-nya fade in sama, lalu ini juga sama motion effect, extreme animation-nya fade in. Kita tinggal implementasikan aja, copy, masuk ke sini, paste, publish, bro, seperti itu. Nah, jadi kan show more, showless, show more, showless. Kalau kalian mau bikin 3 ya tinggal di copy aja di sini, kita kan. Kalian klik kanan, copy ya, masuk ke sini, paste. Oh, nggak usah di copy ding, sorry, di duplicate. Nah, gini aja. Jadi 3 kan. Nah, ini kan terlalu mepet. Ya udah, yang ada di sisi kanan kita hapus, yang ada di sisi kiri kita hapus. Jangan lupa subscribe channel ini karena bermanfaat banget. Temukan tips dan trik Elementor lainnya hanya di channel stcloud.com ya. BTW, selain kalian bisa berdiskusi di kolom komentar, gue selalu baca komentar kalian untuk request konten selanjutnya.
Selain kalian bisa berdiskusi di kolom komentar, kalian juga bisa berdiskusi secara langsung di komunitas belajar WordPress yang telah gua sediakan di deskripsi. Dan kalau kalian nggak punya waktu mau bikin website, kalian bisa kunjungi steclot.com biar kami bantu. So, saya Sony pamit undur diri. Bye-bye semuanya. Ciao brother. Subscribe.